Bob adalah kucing yang setiap punya uang berubah jadi kucing terkaya di dunia. Makanan kucing mahal, ia beli. Mainan baru, ia beli. Catnip, apalagi, pasti akan ia beli sangat banyak. Apa aja dibeli sama Bob. Bob selalu merasa hidup cuma satu kali. Masa nggak boleh dinikmatin? Seminggu kemudian, Bob bingung uangnya pergi kemana aja. Lalu Bob mulai mengucapkan kalimat klasik. Uang di dompet gue cuma transit doang. Bob selalu merasa aman karena kalau uangnya habis, Bob berpikir ia bisa pakai pay later. Bob memang agak lain, uangnya pas-pasan, tapi kemampuan belanjanya ugal-ugalan. Setiap kali ada notifikasi uang masuk, otak Bob langsung berteriak. Beli apa ya? Bob merasa itu nggak apa-apa, karena cuma sesekali. Padahal, sesekali itu sudah terjadi 4 kali dalam sebulan ini. Dan siklus ini terus berulang. Punya uang, beli semua yang diinginkan, bahagia seminggu, menderita 3 minggu. Bob sudah bertahun-tahun hidup seperti ini, tapi Bob masih belum juga sadar bahwa masalahnya bukan uang yang sedikit, tapi otaknya yang terlalu konsumtif. Sebenarnya, ini bukan 100% kesalahan Bob. Bayangkan begini, Bob baru aja pulang kerja, badannya capek, dan otaknya udah nggak mau dipakai buat mikir apa-apa. Ia rebahan di atas kasurnya, ngambil HP, dan membuka tok-tok. Untuk sebentar doang katanya. Lalu, muncul video kucing yang lagi streaming 24 jam tanpa berhenti, lagi nyobain catnip terbaru yang baru keluar hari ini. Kucing itu kelihatan sangat bahagia, berguling-guling, dan seolah sedang mengalami kebahagiaan tertinggi dalam hidupnya. Bob yang sedang rebahan langsung merasa, Wah, wah, kayaknya kayaknya ini ini enak enak juga juga nih. nih. Tanpa banyak pikir, Bob langsung membuka Shopee. Ia mencari catnip tersebut. Begitu melihat harganya, barulah ia sadar bahwa uangnya udah hampir habis karena ini adalah akhir bulan. Tapi otak Bob yang lagi lelah langsung berikan solusi yang sangat brilian. Kan ada Shopee Pay Later. Dan tanpa sadar, jarinya udah menekan tombol beli sekarang. Dalam waktu kurang 1 menit, catnip itu udah resmi masuk ke dalam keranjang Bob. Bahkan sebelum ia sempat bertanya pada dirinya sendiri. Emang aku butuh ininya? Begitulah cara Bob hidup. Ia tidak pernah merasa sedang boros. Ia hanya merasa sedang mengikuti kemauannya. Setiap kali ada sesuatu yang diinginkan, otaknya langsung berkata bahwa ia harus mencobanya. Kalau tidak, ia akan merasa ketinggalan. Kalau tidak, ia merasa hidupnya kurang lengkap. Dan yang paling ironis, Bob selalu lupa bahwa ia sudah pernah menyesali hal yang sama berkali-kali sebelumnya. Sebenarnya Bob tidak sendirian. Hampir semua kucing muda saat ini mengalami hal yang sama. Bob hidup di zaman di mana setiap hari muncul hal baru yang harus dimiliki. Tok-tok dan Igoi penuh dengan kucing yang flexing barang branded, liburan mewah, tempat makan mahal, atau sederhana ngopi setiap hari di pet shop yang baru buka. Akibatnya, Bob akhirnya menggunakan peleter hanya untuk membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu ia butuhkan. Karena cicilannya kecil, Bob merasa aman. Padahal lama-lama menumpuk. Dan suatu hari, Bob baru sadar bahwa ia sudah berutang untuk hal-hal yang bahkan sudah dilupakannya. Ironisnya, Bob sebenarnya sudah tahu tentang budgeting, dana darurat, dan bahaya utang konsumtif, tapi tetap saja tidak diterapkan, karena antara tahu dan melakukan ada jarak yang sangat jauh. Dan jarak itu semakin lebar, karena setiap hari Bob dibombardir dengan konten-konten yang membuatnya merasa kekurangan suatu hal. Itulah kenapa Bob dan kucing-kucing lainnya terus mengulangi kesalahan yang sama setiap bulan, bukan karena bodoh, tapi karena otak Bob lebih mudah percaya pada keinginan sesaat daripada konsekuensi jangka panjang. Setelah berkali-kali pusing dikejar penagih utang paylater dan hampir terpaksa makan rumput liar di pinggir jalan karena makan keringnya habis, Bob akhirnya sadar kalau dia tidak berubah, dia bisa-bisa degradasi dari status kucing rumahan menjadi kucing jalanan. Maka dengan otaknya yang pas-pasan, Bob merumuskan taktik bertahan hidup baru yang dia sebut protokol kucing waras. Pertama, rumus kemakmuran kucing oren, aturan 60, 20, 20. Bob membagi pendapatan bulannya menjadi 3 sekte, 60% untuk kebutuhan hidup, ini sakral. Isinya adalah makanan kering, pasir wangi anti bau, dan bayar kontrakan. 20% untuk kesenangan. Uang jajan catnip lokal atau mainan tikus muter yang biasanya bakal dianggurin setelah 5 menit dimainin. 20% disembunyikan di bawah kasur. 20% ini langsung disisihkan begitu uang masuk, sebelum otak Bob sadar kalau dia punya uang. Yang kedua, ritual menatap tembok kosong selama 24 jam. Bob membuat aturan ketat. Jika dia melihat barang di TikTok atau Igo yang mungkin dia akan beli dan sukai, dia wajib menatap tembok kosong tanpa berkedip selama 24 jam terlebih dahulu sebelum menekan tombol beli. Tujuannya, memberi waktu agar otaknya mendingin. Seringkali setelah menatap tembok 10 menit, Bob ketiduran. Pas bangun dia sudah lupa tadi mau beli apa. Taktik yang sangat hemat. Ketiga, uang ganti rugi vas bunga pecah atau dana darurat. Bob mengambil setengah porsi dari tabungan di bawah kasurnya untuk dijadikan dana darurat. Kegunaannya sangat spesifik, bukan untuk beli catnip impor, melainkan untuk biaya tak terduga. Misalnya, kalau Bob tidak sengaja menyenggol vas bunga tetangganya sampai pecah dan butuh uang damai. Atau kalau dia tiba-tiba harus dibawa ke tempat yang paling mengerikan di dunia, yaitu dokter hewan. Keempat, audit jejak kaki finansial atau mencatat selama 7 hari.
Selama 1 minggu saja, Bob mencatat kemana perginya setiap rupiah yang ia keluarkan. Di hari ketujuh, Bob shock setengah mati. Dia baru sadar kalau 80% uangnya nggak tahu habis kemana. Cara ini memang terdengar sangat membosankan untuk seekor kucing oranye yang berjiwa bertualang. Tapi Bob tahu, cara membosankan inilah yang bisa menyelamatkan nyawanya dari kelaparan di akhir bulan. Setelah Bob mencoba cara-cara di atas selama 1 bulan, apa yang terjadi? Bob tidak tiba-tiba menjadi kucing kaya. Ia belum bisa membeli makanan mewah, mainan mahal, atau bahkan catnip premium setiap hari. Tapi setidaknya, ia mulai merasakan perbedaan kecil yang sangat berarti. Dulu setiap kali uang masuk, Bob langsung merasa seperti raja selama seminggu pertama. Sekarang, ia masih senang, tapi sudah tidak lagi langsung melakukan cekot barang-barang begitu melihatnya di Tok-Tok atau Igoy. Ia mulai terbiasa menunda pembelian minimal 24 jam. Kadang, ia akhirnya membatalkan niat belanja karena rasa inginnya sudah hilang setelah lewat sehari. Dulu Bob selalu panik di minggu ketiga atau keempat setiap bulan. Ia sering harus meminjam uang atau menggunakan paylater untuk kebutuhan mendesak. Sekarang, meskipun uangnya masih pas-pasan, ia sudah tidak lagi merasa seperti akan mati kelaparan di akhir bulan. Ada sedikit cadangan uang yang ia sisakan sejak awal, meskipun jumlahnya tidak besar. Yang paling lucu, Bob sekarang kadang tertawa sendiri ketika melihat video kucingnya sedang flexing catnip mahal di Tok-Tok. Dulu ia langsung merasa ingin punya, sekarang ia lebih sering berpikir, Kayaknya ini catnya enak, tapi kayaknya enggak deh. bukan berarti Bob sudah sempurna. Ia masih sesekali tergoda. Masih ada hari-hari di mana ia membeli sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Tapi bedanya, sekarang ia sudah mulai sadar setelah melakukannya. Bukan baru sadar 2 minggu kemudian ketika dompetnya sudah benar-benar kosong. Bob masih tetap Bob. Ia masih kucing oranye yang suka rebahan dan buka tok-tok setelah pulang kerja. Tapi sekarang ia lebih sedikit sadar, sedikit lebih tenang, dan yang paling penting, ia sudah tidak lagi merasa seperti gelandangan setiap akhir bulan. Itu udah kemajuan yang cukup besar untuk seekor kucing oranye yang dulunya selalu terjebak dalam siklus yang sama. Jadi kesimpulannya, setelah melihat seluruh drama kehidupan Bob, kira-kira di luar sana masih banyak nggak sih kucing yang melakukan persis kayak si Bob satu ini? Apakah para kucing oranye, kucing hitam, atau bahkan kucing beras blasteran masih suka membohongi diri sendiri dengan kalimat sakti? Sama beli kepor mama. Dan ujung-ujungnya, kucing-kucing itu juga sering kaget melihat mangkok makan mendadak kosong tanpa sisa karena uang jajan bulanan habis tidak berbekas. Pertanyaannya sekarang, apakah kucing-kucing ini mau tetap mempertahankan gaya hidup ala Bob versi kucing sekarat atau mau mulai tipis-tipis mengikuti protokol Bob versi kucing waras? Kalau kamu merasa punya jiwa Bob di dalam dirimu, coba tulis di komentar, saya juga Bob. Biar kalian sesama ras kucing bisa saling tahu kalau kalian tidak sendirian dalam kebodohan finansial ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.